Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menerima materi kembali di narasumber kita. Narasumber kita, saya perkenalkan narasumber kita sebentar adalah Ibu Rosi, Ibu Sis ya. Mohon maaf Ibu Sis ya. Baik Bapak Ibu ya, Ibu-ibu yang saya banggakan, sebelum kita masuk kepada materi, supaya pertemuan kita kali ini mendapat berkah, saya persilahkan kepada Ibu Rosi untuk memimpin doa. Silakan Bu Rosi. Bu Rosi mana ya? Data melempar keluar mungkin Ibu. Oh iya, mungkin karena jaringan. Baik, kalau Bu Rosi tidak ada di sini, saya persilahkan kepada Ibu Salimah saja deh. Silakan Bu Salimah. Baiklah, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama yang nanti dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina doa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berjalan dengan lancar dan memberi hasil yang memuaskan. Baik, ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Walaupun barangkali kita tidak mengadakan case breaking, tetapi kita lihat ibu-ibu semua pada semangat. Terima kasih. Sudah semangat. Sudah sangat semangat. Baik, ibu-ibu sekalian, materi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah tentang asesmen. Ya, tentang asesmen, seperti pada layar yang tampil di hadapan Ibu adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Ibu sekalian, pada kurikulum Merdeka, asesmen itu kita kenal ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Konsep asesmen formatif dan sumatif ini pada layar Ibu sekalian ada ditampilkan bahwa asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid dan kebutuhan pembelajaran serta kemajuan akademik selama pembelajaran. Pada sebelah kiri itu asesmen formatif dan sebelah kanan adalah asesmen sumatif. Pada dasarnya perbedaannya di sini adalah asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada saat proses, sedangkan sumatif pada akhir pembelajaran. Itu intinya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat fungsi asesmen formatif dan sumatif pada saat sekarang ini, sebelum kurikulum Merdeka Belajar, asesmen sumatif mendapat porsi yang begitu banyak, begitu besar porsinya dibanding dengan asesmen formatif. Tetapi pada kurikulum baru kita ini, kurikulum Merdeka Belajar, harapan kita bahwa asesmen sumatif, formatif mempunyai porsi yang lebih besar, yaitu porsi penilaian pada saat proses dibanding dengan penilaian pada
akhir pelajaran, yaitu asesmen sumatif. Bapak Ibu sekalian, pada slide yang tampil ini penekanannya bahwa saya ulang tadi bahwa porsi yang lebih banyak adalah pelaksanaan formatif, dengan harapan bahwa anak-anak akan memperlihatkan kemampuannya secara maksimal pada proses pembelajaran. Hal ini mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir, yaitu sumatif. Bapak Ibu sekalian, ada 3 poin untuk membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif. Pada tampilan sebelah kiri ada 3 poin itu keseimbangannya. Apa sebabnya keseimbangan itu perlu? Untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Artinya seperti ini, mengubah paradigma kita bahwa hasil belajar itu sebenarnya di sumatif. Kita rubah menjadi nilai sebenarnya yang kita akan dapatkan sebenarnya pada porsinya lebih banyak pada asesmen formatif. Iya, artinya anak-anak tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai di akhir nanti. Misalnya dengan cara menyontek dengan temannya atau jalan pintas lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, di akhir materi kita saya ada kuis untuk Ibu, dan jawaban kuis ini saya harapkan Ibu menjawabnya di chat, dan siapa yang menjawab lebih cepat itu yang saya akan berikan apresiasi. Pertanyaannya adalah asesmen of learning termasuk asesmen apa? Silakan Ibu jawab di chat. Ya, ada chat di bawah. Ya, Minta boleh diulang pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, assessment of learning termasuk asesmen apa? Jawabannya kan hanya 2 kemungkinan. Ayo, hadiahnya besar, Bu. Naik haji bagi yang mampu. Itu Bu, sudah ada. Belum. Ada saya. Oh ya, ada. Ada jawaban dari Ibu Suri, jawaban yang lain lagi, ayo. Oke, Ibu Rosio sudah masuk jawabannya. Assessment of learning termasuk asesmen apa? Iya, oke. Barangkali jawabannya saya tampilkan. Iya, asesmen sumatif. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu semua. Kalau yang off ya, yang ini saya perlihatkan, ini kan sudah tampil tadi ini. Assessment of learning itu sumatif. For learning dan as learning itu adalah formatif. Barangkali karena terlena. Bukan Ibu. Ya. Terlena berbahasa Inggris saya, Bu. Oh iya. Okay. Mau lagi belajar. Ya, sama-sama belajar Ibu ya. Baik, terima kasih, barangkali itu yang sempat saya paparkan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ya, Ibu. Demikianlah tadi paparan materi yang cukup bagus dari Ibu pemateri. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan karena sudah ditampilkan tadi kuis,
berupa pertanyaan. Jadi saya rasa untuk kesempatan kita kali ini tidak ada pertanyaan dulu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat langsung kepada Ibu pemateri. Baik, Bapak Ibu. Bertanya, Bu. Oh, ada pertanyaan? Boleh, silakan, bisa, silakan. Oke. Nah, kalau tidak salah tadi, Ya, dalam pemaparan telah dijelaskan bahwa dalam kurikulum pelajar profil pelajar Pancasila itu ada 2 penilaian, yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Nah, jadi saya mau bertanya, di mana letak penilaian diagnostiknya? Terima kasih banyak. Baik, saya serahkan ke pemateri, silakan. baik. Baik Ibu Salima, ya kemarin kita sempat membaca juga, menerima materi juga tentang penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik itu ada diagnostik kognitif dan ada non kognitif. Itu berlangsung sebelum pembelajaran. Itu untuk mengukur kesiapan anak-anak dalam menerima pelajaran. Begitu. Iya, saya rasa yang sumatif formatif ini off learning, for learning, dan as learning ini selama proses belajar berlangsung. Seperti itu. bagaimana Bu San? Terima kasih banyak Bu, penjelasan yang cukup jelas. Tepuk tangan dulu untuk materi kita hari ini. Tapi Baik. sedikit permintaan saya Ibu. Ya, Masih ada permintaan saya. ya Bu. Nah, materinya mau di-share ke kita ya. Oke, siap Ibu. Boleh. Jadi ya, dengan senang hati. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu-ibu yang saya banggakan, demikianlah tadi paparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang cukup menarik dan cukup jelas. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.